Cek satu. Cek satu. Cek satu satu cek cek cek.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Orang yang bersukacita terpancar dari wajahnya, amin. Jadi pada pagi hari ini mari kita memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, karena Tuhan rindu setiap umatnya memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Pagi hari ini sebelum kita akan memulai ibadah kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang selalu memperhatikan hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kalau kami masih ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan, selain kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah roh-Mu turun tercurah atas kami, melawat setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan beban berat, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang dengan persoalan hidup yang berat Tuhan. Kami percaya ketika lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari ini, kami dipulihkan, kami akan pulang menjadi sebagai orang-orang yang pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Pimpin sertai Tuhan. Berkat seluruh umat-umat Tuhan, baik yang hadir maupun yang masih dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Beri Tuhan Yesus perlindungan penyertaan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia ya Bapa. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari arahkan hati pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah. Mari angkat pujian kita di depan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia atas kami. Tenanglah jiwaku bersamamu. Katakan Bapa Kau lebih dari harta, segala. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
dengan penuh kerinduan hati kita. Kita akan pujian ini bagi Tuhan. Katakan, Bapa, Kau setia. Segalanya, tenanglah Tuhan, jiwaku aman bersih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang kami perlu, Tuhan. Amin. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Seundang kita bangkit berdiri semua. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan dan katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, Kau setia Tuhan, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan pujian ini. Tunjukkan kasih, amin. Kau mengenal setiap kami Tuhan. Kau menyediakan
setia Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Haleluya. Kami naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat hati di hadapan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, besar kasih setiamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pemilik tiada seperti-Mu. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau memberi kami kesempatan menyembah-Mu, meninggikan Engkau kembali. Kami tinggikan, kami adukan, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Martabat umat Tuhan, Kau setia dalam hati kami yang terangkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang mulia Tuhan. Haleluya. Angkat hati, dan suaramu yang berdiam diri pada pagi hari. Sembah Tuhan. Lawan setiap umat Tuhan, jamah setiap hati pada pagi hari. Pulihkan setiap hati, pulihkan setiap jiwa Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kudus Tuhan. Biar kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu kami Tuhan, lebih daripada yang terdekat sekalipun ya Bapa. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu Tuhan. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari sama-sama saya undang kita, angkat tangan kita di depan Tuhan. Katakan, inilah yang ku renung. Nyanyian pujian dan pengagungan. Ya Tuhan, kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang kami renungkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan manis Kau dengar ya Bapa. Dan kami akan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus, kami yang rindu yang suka memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat hari Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Mari kita katakan sama-sama. Ku datang menyembah-Mu, bawa syukurku, bawa hidupku. Kasih setiamu di dalam langkah-langkahku. Engkau baik, amin, katakan. Di dalam hidupku Kau baik, teramat baik, amin. Kau baik Tuhan, baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, amin, teramat baik. Ini sungguh baik amin dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, di hadapan kemurahan, di hadapan kemurahan, amin, kami datang Tuhan menyembah, bawa syukurku, bawa hati, bawa hidupku. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Katakan Tuhan, amin, dalam hidupku. Hidupku, katakan sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, amin, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Katakan sekali lagi. Engkau baik. Yeah. Angkat tangan kita, jempol kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan dengan imanmu. Oh, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Saudara yakin Tuhan Yesus baik? Amin. Kita yakin Tuhan Yesus baik, walaupun keadaan kita sekarang ini kurang baik. Tuhan Yesus baik, amin. Saya rindu kita sampaikan kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saat ini kita kesuruhkan nama Tuhan. Sebab Dia Maha Besar, Dia Maha Kuasa. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan terkalahkan. Mari kita suruhkan namanya. Suruhkan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Dia sungguh luar biasa, amin. Dan luar biasa.
Tuhan. Oh, sama-sama tahu saja. Tuhan maha besar, Tuhan maha ajar segala asa. Dia takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan, amin. Dan berkuasa, mari kita suruhkan namanya. Karena namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Kau luar biasa Tuhan, oh perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Katakan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk di bawah namanya. Dan perkasa, oh perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih sungguh-sungguh katakan. Namanya Tuhan Raja, kuasa, amin. Dalam nama, amin. Oh luar biasa Tuhan, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas jalan, Yesus nama di atas jalan. Oh sekali lagi katakan Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan yang berkuasa Tuhan, tinggikan namamu di tempat ini, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Haleluya. Mari pada Tuhan kita. Sebelum kita duduk, katakan ke samping kiri kananmu, Tuhan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melawat kami Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ujilah kami Tuhan Yesus, selidikilah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari sama-sama kita katakan menyanyi Hosana. Suara untuk naik tempat doakan. Kau layak disembah. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Mari arahkan tangan kita untuk memberkati setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu. Amin. Aku rindu Tuhan, hadiratmu. Saya undang hambanya melalui firman Tuhan. Aku ingin selalu menyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja duduk di tahta. Aku mulia dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sambil angkat tangan kita, kita katakan dari hati kita, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sekali lagi dengan tangan terangkat katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat tangan kita. Hosanna in the highest. Let us King be lifted up. Hosanna. Katakan Hosanna. Hosanna in the highest, highest.
Dengan lebih lagi katakan Hosana. Hosana in the higher. Yes, yes, let our King be lifted up. Hosana, 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 Hosana in the higher. Let our King be lifted up. Oh yes, terus Hosana, Hosana, Hosana in the highest, highest. Let our King be lifted up. Oh yes, yes, lebih lagi katakan Hosana. Yeah. Hosana in the highest. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. King be lifted up. Hosana. Kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau lunakkan hati kami Tuhan. Biar apa yang keluar, apa yang kami dengar dapat kami hidupi dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu hidup di dalam kami. Dan kami menghidupi firman. Berurapi hamba-Mu yang beritakan firman. Urapi mulut lidah hamba-Mu. Engkau urapi biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, saya juga senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi hari ini kita memasuki bulan April. Nah, bulan April ini identik bersamaan dengan saudara-saudara kita umat Muslim berpuasa. Jadi ya kita harus saling menghormati, saling toleransi. Ucapkan selamat berpuasa kepada saudara kita, umat-umat Muslim di mana kita bertemu. Mungkin kalau ada ucapan mohon maaf lahir batin ucapkan, nggak ada masalah. Di keyakinan kita kalau kita mengucapkan, bukan berarti kita ngikut kan gitu ya. Jadi kita ucapkan saja karena Tuhan pun mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita, amin. Nah, sebelum saya mulai khotbah pagi hari ini, saya ingin sampaikan terkait pelayanan kita. Mungkin nanti setelah ini kita akan berbicara mengenai beberapa pos pelayanan yang ditinggalkan oleh hamba Tuhan Eping dan Evelyn. Nanti ada beberapa pos ya, kalau nggak salah tim profetik, kemudian ada youth, lalu kemudian ada sebuah keluarga yang ditangani sebelumnya dan kita perlu bicarakan lagi. Lalu kemudian juga untuk pelayanan di Pakato, saya sedikit beri kabar, puji Tuhan. Yang di Pakato kita sudah dapatkan hamba Tuhan yang mau stay di sana, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Nah, pasangan hamba Tuhan ini nanti akan stay di sana, dia kemarin sudah ngomong, mungkin dia saat ini ingin regenerasi di gereja mereka sebelumnya. Jadi mereka akan stay di sana. Dan tentunya kita sebagai jemaat, karena memang Pakato itu cabang dari kita, cabang langsung ya, yang dirintis oleh Bapak almarhum Bapak Gembala. Jadi kita akan dukung mereka, baik itu moral maupun dana kita akan support. Karena memang
untuk dijadikan tempat tinggal di sana, kita harus sekat lagi dan harus ada beberapa tambahan untuk membangun. Nanti kita akan bicarakan lagi. Namun puji Tuhan memang kerinduan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Pakato supaya ada hamba Tuhan yang menetap di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah tunjukkan siapa. Nanti mungkin kita akan bicarakan lagi. Lalu kemudian berdasarkan rencana tahunan gereja kita, jadi harusnya sebulan lagi kita ada retreat di Malino. Nah ini juga nanti akan dibicarakan. Nah saya harapkan jemaat Tuhan yang hadir saat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming dapat nanti berpartisipasi ya. Kita kemungkinan besar akan ke Malino, kita akan retreat. Mungkin biayanya mungkin per orang hanya antara 100 sampai 150, sisanya kita akan subsidi dari dana kas gereja. Jadi jangan sampai, termasuk yang pemuda ya, youth juga ikut. Semuanya, dan anak kecil ikut aja, gak apa-apa semuanya. Dan kalau bisa tolong beri kami kepastian, kalau misalkan sudah dibuka pendaftarannya, tolong diberikan kepastian. Sehingga kita bisa tahu. Nanti kita butuh penginapan berapa dan kemungkinan besar antara 3 atau 2 hari di sana. Jadi 3 hari 2 malam atau ini. Nanti kita akan bicarakan lagi. Mari saya ajak sekali lagi kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang menyaksikan di tempat ini ataupun secara online, untuk ikut. Karena penting bagi kita untuk terus kita bersatu dalam pelayanan ini. Amin. Oke, berikutnya. Pagi ini sebelum kita belajar sesuai tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana apa itu kegagalan dan bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Tapi sebelum kita mulai khotbah kita sama-sama belajar karena saya juga masih belajar. Bapak Ibu Saudara jangan khawatir karena kita semua bukan orang sempurna, amin. Kita orang yang disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Saya di sini berdiri juga masih dalam belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, karena kemarin bayangkan saudara Bapak Ibu, jadi baru minggu lalu saya umumkan, saya pikir saya udah gak ada asam uratnya. Jadi saya nyoba lagi makan Silver Queen Bites. Tadi pagi, kayak kemarin tadi malam, kaki saya ini kok bengkak gitu. Saya tanya, ini kenapa ya? Itu asam urat namanya, oh alah. Jadi katanya kita perlu bertobat tiap hari ya. Pertobatan kalau menurut John Calvin itu dilakukan setiap hari. Gitu ya, jadi saya juga perlu bertobat masalah makanan ini. Oke, sebelum kita mulai, mari saya ajak lagi jemaat berdoa biar Roh Kudus menaungi hati kita. Kita tunduk kepala berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Terangi hati kami, terangi mulut lidah hamba-Mu juga Tuhan. Juga urapi semua jemaat-Mu Tuhan, biar mereka saat mendengarkan firman konsentrasi. Tidak ada yang buka handphone, tidak ada yang update status, tapi mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini mengikuti secara online. Terangi hati mereka, biar Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sedikit sebelum ini, saya akan cerita sedikit. Waktu tahun 2009, saya waktu itu sudah masuk jadi pegawai negeri. 2008 sampai 2010 saya tugas di Batam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya baru kurang lebih 3 tahun bekerja karena saya masuk PNS 2005, 2006. Lalu kemudian 2008 saya dipindahkan ke Batam, pertengahan 2008. Sewaktu saya di sana, ada ujian masuk namanya. Jadi kita kan dari diploma 1. Kalau mau naik ke diploma 1 dan kita pangkatnya mau naik cepat, ada namanya kita ngikut D3 khusus. Jadi setelah kita jadi pegawai, sudah 2 tahun lebih bekerja, kita diperbolehkan ngikut namanya D3 khusus. Nah kalau lulus D3 khusus, kuliahnya 2 tahun, pangkat kita langsung naik. Lumayan, lompatnya 8 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya tentunya waktu itu saya yang masih waktu pangkatnya masih 1 strap putih, masih 2A, ya saya ingin ikut. Waktu itu saya ngomong gini, wah saya ini sepanjang saya ngikut tes, itu sekali tes langsung masuk. Jadi saya waktu itu tahun 2009 saya dengan PD gini, waktu saya masuk lulus SMP, saya SMP 12 yang di perumahan dosen. Waktu saya lulus SMP, waktu itu saya ingin masuk ke SMK Telkom. Jadi waktu itu zaman itu SMK Telkom itu bergengsi. Kenapa? Karena waktu itu dianggap bahwa lulusan SMK Telkom bisa langsung bekerja di PT Telkom. Ya, kalau ada kesempatan buka mungkin akan diprioritaskan dari SMK. Jadi waktu itu karena orang tua hamba Tuhan yang mungkin waktu saat itu dalam kondisi ekonomi yang tidak bisa membiayai untuk kuliah tinggi-tinggi. Jadi kami selalu berpikir mencari gimana pokoknya masuk sekolah langsung kerja. Waktu itu saya masuk Bapak Ibu. Jadi tesnya kalau sekolah lain di negeri itu cuma sekali tesnya. Kalau kami 2 kali, 2 kali lah. Jadi pertama tes tertulis, yang kedua itu tes wawancara. Saya ngikut tes tertulis lulus. Kemudian ngikut tes wawancara. Nah, kebetulan tes wawancara ini ternyata yang wawancara saya itu masih keluarganya dari mamanya Messi. Gitu ya. Jadi ada keluarga di sana, dia yang wawancari saya. Jadi memang kekuatan orang dalam gitu ya mungkin ya. Saya kurang ngerti juga, tapi tes saya bagus.
Waktu saya wawancara juga, saya anggap saya nggak jelek-jelek amat lah. Kemudian saya lolos. Itu cuma sekali aja yang ikut. Saya nggak daftar lalu kemudian saya daftar juga di SMA 5. Lolos juga. Wah, saya berkata, wah saya ini jiwa-jiwa pemenang gitu ya. Apa sekali langsung lolos. Puji Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Nah, waktu lolos dari SMK, saya ini SMK Telkom, basicnya anak teknik. Jadi arus lemah, waktu itu kita bicara teknik transmisi, buka lagi STAN Bapak Ibu, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah kita tahu STAN itu peminatnya banyak. Waktu itu digadang-gadang satu kursi diperebutkan dari 1.000 orang seluruh Indonesia. Satu kursi, bayangkan saingannya. Nah waktu itu, ya saya ini waktu masih kecil ya nakal lah. Jadi waktu itu saya minta duit sama mama, Ma, saya mau tes UMPTN. Waktu itu namanya masih UMPTN ya, SPMB lah. Duitnya saya nggak pakai Bapak, saya pakai jajan gitu. Saya nggak pernah daftar di UNAS, saya nggak pernah daftar di mana-mana. Saya cuma satu-satunya saya daftarkan STAN karena saya punya keyakinan gini, saya satu kali ini pasti lolos. Dan benar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persiapkan baik-baik. Setiap hari saya buka latihan soal, saya tes setiap hari itu 2 jam. Terus saya tahu kesalahan saya di mana selama sebulan. Dan betul setelah saya ujian, saya masuk. Bayangkan waktu saya masuk ujian pertama kali, pengawasnya langsung ngomong gini, negur saya. Kamu yang di sana botak rambut saya waktu itu, saya botakin. Kamu yang di sana keluar. Saya disuruh keluar, nggak ngapa-ngapain, nggak salah, disuruh keluar. Kamu orang becukai kan? Kamu nyamar di sini. Digituin saya. Lah, ini kok digini. Sampai saya tunjukkan bukti-bukti saya. Enggak Bu, ini Bu. Itu koordinator yang keliling-keliling itu yang ngawasin ngomong gitu. Dalam hati, mungkinkah? Kan gitu. Ternyata benar, jadi orang becukai. Nah, tahun 2009 saya sudah kerja. Saya dengan keyakinan berapa kali tes itu masuk, saya yakin. Ini kalau saya ikut di SD 3, pasti saya lolos. Saya belajar. Apa yang terjadi? Gak lolos. Gagal. Saya gak mengerti. Terus saya lihat pada saat saya lihat daftar yang lulus. Ini ada teman saya, rankingnya 60-an Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya gak jelek-jelek amat. Waktu saya lulus dari STAN, saya ranking 6. Di antara kontingen Makassar saya paling tinggi. Jadi kalau kami kontingen anak Makassar kan digabung dari anak Indonesia Timur tuh. Kalau kontingen Makassar kita paling tinggi. Ranking 6, ranking 543 itu anak-anak NTT, anak-anak Bali. Yang memang di provinsinya mereka ranking 1. Nah, ada teman saya, dia ini ranking di bawah-bawah waktu lulus, tapi lulus di 3. Saya di situ merasa, aduh kok ini seperti ini, akhirnya merasa gagal Bapak Ibu. Nah, di situ saya mulai berjumpa dengan yang namanya kata kegagalan. Saya mulai di situ melihat, ternyata saya bisa juga gagal tes. Nah kemudian kemarin lagi Bapak Ibu, kemarin ada tes UPKP namanya. Mungkin tanya sama istri, saya sudah belajar. Ikut bimbel, ikut apa belajar. Bahkan kalau ada soalnya yang agak sedikit saya tanya kemarin. Kemarin saya tanya sama Febo kan lumayan pinter tuh. Feb ini gimana ya cara selesaikan di matematika seperti ini? Diajarin. Dan saya ikut tes lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak lulus lagi. 2 kali saya menemukan kata kegagalan. Nah ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, semua kita pernah mengalami kegagalan, betul? Betul? Halo? Yang gak pernah gagal angkat tangan? Ada yang gak pernah gagal? Semua kita pernah mengalami kegagalan. Nah seringkali kita responnya yang salah mengalami kegagalan. Kenapa respon kita salah? Karena terkadang pemahaman kita mengenai kegagalan juga salah. Nah pagi hari ini kita akan belajar, kita harus rubah bagaimana pemahaman kita mengenai yang disebut dengan kegagalan. Nah saya mau kasih pembatas yang jelas mengenai apa itu kegagalan. Bahwa kegagalan adalah kondisi di mana, perhatikan kondisi di mana kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Atau tidak sesuai dengan terjadi apa yang kita inginkan. Nah hal ini juga kita alami sebagai orang percaya, kenapa? Karena kan kita baca Alkitab, firman Tuhan kita baca, renungkan, dan seolah-olah kita terima dengan iman. Tapi pada saat kenyataannya bukankah seringkali berbeda, betul? Tuhan akan tolong. Lalu tiba-tiba anak kita masuk rumah sakit. Kita yakin percaya Tuhan tolong, tapi gak ada yang transfer rekening kita. Bukankah sering kita seperti itu? Seringkali kita baca Alkitab, kita renungkan. Kok gak terjadi sesuai dengan keinginan kita? Di sini kita diperhadapkan dengan sebuah apa? Kontradiksi. Kontradiksi antara harapan dan fakta. Harapan dan realita. Harapan kita lulus, ternyata nggak lulus, artinya gagal. Seringkali kita seperti ini.
Kegagalan juga kadang kita rasakan kalau target kita nggak kecapek. Bener ya? Kalau kita target kita nggak tercapai. Misalkan nih yang sekolah, pengen dapat nilai A, tapi hanya dapat nilai B. Ada juga yang melamar pekerjaan. Ngelamar 10 pekerjaan ditolak 11 kah? Ditolak 11 kali. Atau nembak cewek 10 kali, ditolaknya 11 kali. Ada yang seperti itu. Atau misalkan ada yang juga orang yang punya target umur. Contoh, saya kalau umur 23 harus sudah punya mobil. Umur 28 harus sudah punya rumah. Ada yang seperti itu. Banyak target-target yang kadang kita tetapkan sendiri dan tidak tercapai. Dan kalau kita juga mau jujur, terkadang target dalam kehidupan kita bukan kita yang menentukan, betul? Contoh kalau orang kerja, seperti saya sama Pak G itu kita di tempat kerja kita ada namanya indikator kinerja utama, IKU namanya. Nah IKU kantor, jadi di dalam IKU itu ada IKU kantor. Jadi kantor itu misalkan seperti saya dan Pak G itu karena penerimaan negara, indikator kinerja utamanya adalah pada saat ada target yang dibebankan, kita dapat. Misalkan kantor saya ditargetkan 300 miliar setahun harus dapat 300 miliar. Nah itu target yang ditetapkan. Terkadang bukan kita yang menetapkan. Mungkin entah peraturan atau orang lain yang menetapkan. Makanya saya kasih di sini pembatas bahwa kegagalan yang dimaksud adalah kegagalan saat kita melakukan persiapan, perhitungan matang, bahkan kadang sampai melakukan hal-hal berpuasa, berdoa, berlutut, nangis-nangis, menyembah, tapi nggak kesampaian. Nah saya mau kasih pembatas kegagalan ini kadang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan berapa banyak respon kita yang salah. Respon kita yang salah karena pemahaman kita mengenai kegagalan juga salah. Nah pagi hari ini kita akan belajar ada 3 hal. Bagaimana memahami kegagalan dan mencoba bangkit dari kegagalan. Ada 3 hal. Yang pertama perhatikan. Iman tidak mencegah kegagalan. Iman membuat kegagalan itu menjadi bermakna. Ada banyak dari kita saat kita mengikut Tuhan dan punya iman, maka kita beranggapan bahwa segala sesuatu yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu, betul? Ya, sering kita seperti itu kan? Sering kita menganggap bahwa iman kita dapat membuat kegagalan gak menghampiri kita. Kita tahu, kita percaya dengan firman. Dengan iman segalanya mungkin, bersama Tuhan kita lalui. Kita banyak dengar khotbah yang demikian. Mungkin juga dari saya seperti itu berbicara. Nah pagi hari ini kita coba belajar dan buka mata hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita buka di Alkitab, nanti kita akan buka ayatnya. Kalau kita buka tokoh-tokoh sepanjang Alkitab, itu gak ada yang gak pernah gagal. Saya kasih contoh. Abraham, itu orang yang gagal. Dia gagal mempertahankan integritas. Kenapa? Suatu saat dia waktu masuk ke tanah perjanjian, tiba-tiba ada kelaparan. Dia pergi ke Mesir. Apa yang terjadi di Mesir Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia bohong. Bohong kenapa? Ini bukan istri saya. Karena istrinya cantik banget, takut dia. Dia bilang, ini bukan istri saya, ini saudara saya. Akhirnya istrinya diambil jadi selirnya Fir'aun. Lalu kemudian Tuhan memberikan bala, tulah kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun nanya, ini kenapa biasa terjadi? Coba selidikin. Ternyata cek per cek, ternyata karena mengambil istri Abraham. Abraham gagal masalah integritas. Sebut lagi siapa? Musa. Musa orang gagal juga Bapak Ibu. Musa ini harusnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian. Tapi akibat dia selip lidah yang harusnya cuma difirmankan kemudian dipukul. Tuhan berfirman, kamu gak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia gagal juga. Nah berapa banyak, ada lagi Elia. Orang siapa? Elia itu apa? Nabi yang ketakutan. Dia lari dari ratu yang jahat. Siapa lagi? Di perjanjian baru ada namanya Petrus. Petrus ini murid gagal juga. Dia nyangkal Yesus 3 kali. Setelah nyangkal dia ngapain? Jadi nelayan lagi. Ya, kalau kita dengar ceritanya ya, setelah Yesus bangkit dia pernah sambil sarapan. Murid-muridnya cari ikan. Ternyata mereka kembali ke kehidupan mereka yang lama. Gagal lagi. Kegagalan itu hal yang sebenarnya lumrah. Makanya iman tidak mencegah kegagalan, tetapi iman membuat kegagalan itu jadi bermakna. Perhatikan bahwa kegagalan selalu menimbulkan keadaan duka atau rasa sedih. Betul ya, kalau kita gagal, kita sedih. Kita kecewa, kita marah, bercampur aduk. Gak senang. Perhatikan bahwa iman tidak mencegah kita untuk mengalami yang namanya kegagalan. Namun perhatikan, iman
akan menjadikan kegagalan sebagai peluang untuk bertumbuh. Iman tidak mencegah itu, tapi iman membuat kegagalan yang kita alami sebagai peluang untuk bertumbuh. Iman dapat membuat kegagalan menjadi persiapan yang matang untuk sukses dan berhasil bangkit kembali. Iman juga yang membuat orang belajar dari kesalahan. Contoh siapa? Abraham. Bapak tahu ibu Abraham seperti apa orangnya? Orangnya pelin-pelan. Orangnya gini, setiap dia melakukan lompatan iman sekali, dia akan mundur 5 langkah. Contoh, waktu disuruh pergi keluar dari tempat yang dia di tempat sama bapaknya, dia terhenti. Itu merupakan kemunduran. Waktu dia sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, ada kelaparan, dia pindah ke Mesir. Bukankah Mesir melambarkan duniawi? Dia mundur lagi 10 langkah. Waktu dia dijanjikan keturunan, sementara Sarah mandul, diberikan pelayannya. Bukankah dia hampiri juga? Namanya kucing dikasih ikan, dia embat juga. Bukankah dia mundur lagi? Tapi perhatikan, dia mundur tapi dia tetap punya iman. Dan dia belajar dari iman tersebut. Suatu kali pada saat dia dites dengan namanya ujian iman mengenai anaknya. Dia ngomong apa? Persembahkan anakmu. Dia tanpa pikir panjang, keesokan harinya dia ngapain? Dia persembahkan Ishak. Dia persembahkan Ishak untuk Tuhan. Dengan keyakinan apa? Dia pikir kalau Ishak mati, Tuhan sanggup bangkitkan lagi kok. Jadi gak masalah. Bukankah iman seperti itu? Bukankah kegagalan dengan adanya iman? Maka iman kita akan menjadi iman yang progresif. Iman kita akan bertumbuh. Iman membuat orang belajar dari kesalahan. Pada saat puncaknya iman itu diuji. Karena banyak kesalahan dan dia tetap beriman. Saat itu imannya teguh. Amsal 24 ayat 16. Kita buka sama-sama. Amsal 24 ayat 16. Perhatikan, iman tidak mencegah kita untuk gagal. Tapi iman bisa membuat kita lebih bertumbuh. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia tetap bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar, saya mau identikan dengan orang beriman. Orang beriman, Amsal mengatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh, gagal. Ia akan bangkit kembali. Iman ini yang akan membuat selalu ada campur tangan Tuhan. Bapak Ibu kalau belajar di perjanjian baru, setiap kali Tuhan menyembuhkan, selalu ada iman. Tidak mesti orang yang sakit yang punya iman. Gak mesti juga Tuhan yang mau menyembuhkan. Tidak mesti juga orang yang lain. Seringkali Tuhan gak ngelihat orang yang sakit. Contoh misalkan orang yang dibopong dari atas ke bawah, yang orang lumpuh. Tuhan lihat iman siapa? Iman orang yang ngebawa, bukan iman orang yang sakit loh. Betul? Setiap kali ada iman, di situ ada campur tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya tetap beriman. Iman tidak mencegah kegagalan. Jadi jangan sampai begitu kita beriman sama Tuhan Yesus kita beranggapan anti gagal. No. Kita tidak otomatis anti gagal. Iman yang kita punya kepada Yesus Tuhan kita. Ini adalah iman yang dapat mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Pegang ini. Saat kita mengalami kegagalan, pertahankan iman kita. Pertahankan iman kita. Nah kalau kita tahu bahwa kita harus pertahankan iman, apapun yang kita hadapi, kita punya harapan untuk melangkah maju ke depan. Kita punya harapan untuk bangkit kembali. Saya kasih cerita begini. Ada sebuah cerita, ada 2 orang petani padi. Ya. Dia baru mau panen. Begitu panen, tiba-tiba banjir. Pada saat banjir turun hujan,
rusak semua padi-padinya, panen-panennya. Keduanya sama-sama bersedih. Nah, petani yang pertama, setiap kali dia lihat ladangnya yang sudah hancur porak-poranda, dia nangis. Dia bilang, ladang ini masa depan saya. Ladang ini adalah tempat saya ngisi perut. Hari demi hari, petani yang pertama menangisi terus. Bahwa dia gagal panen, kegagalan dalam hidupnya, aduh Tuhan. Dia terus grieving, dia terus mengeluh. Petani yang kedua sama hancurnya. Tapi 2 hari kemudian setelah kejadian itu, petani kedua ini berkata dalam dirinya, hari ke depan akan cerah, 5 bulan ke depan akan cerah. Saya akan tanam lagi. Dia punya iman, dia bangkit, dia olah lagi tanahnya, dia tanam ulang semuanya dengan segala kerja kerasnya. Suatu kali beberapa bulan kemudian, 3 bulan, 4 bulan, kemudian 5 bulan, mulai menguning. Petani yang pertama terus menangisi ladangnya yang tidak pernah menuai akhirnya. Petani yang kedua, karena dia punya iman bahwa cuaca akan bagus, Tuhan akan menolong, dia menuai hasil panennya. Kita ada di mana? Petani yang pertama kah atau petani yang kedua? Ingat, iman tidak mencegah kegagalan. Iman membuat kegagalan itu menjadi bermakna. Miliki iman, maka kita akan melihat kegagalan adalah permulaan dari hal yang baru, yang lebih baik daripada yang dijalani sebelumnya. Katakan amin. Amin. Miliki iman, kita akan melihat kegagalan, permulaan dari hal yang baru. Tuhan masih sanggup. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup, percayalah. Percayalah, dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkanmu. Amin. Miliki iman. Coba lihat kanan kirinya, katakan miliki iman dalam kegagalan. Miliki iman, ngomong aja yang ini, gak apa-apa. Yang kedua, nah, kenapa saya seneng kalau misalkan sesuatu kita lihat esensinya. Seperti kegagalan. Kenapa saya nggak ngomong, oh cara bangkit dari kegagalan, yang pertama baca firman, yang kedua puasa berdoa. No, kita harus paham dulu apa yang kita hadapi. Ya, saya suka nonton film Cina tuh, yang judulnya Three Kingdom. Dia punya penasehat namanya Zhuge Liang. Dia ngomong, kalau kita tahu siapa yang kita hadapi, apa yang kita hadapi, kita bisa tahu, kita bisa cari tahu apa yang bisa mengalahkannya, gitu ya. Jadi kita harus tahu kalau kita menghadapi kegagalan, kita harus paham kegagalan itu apa. Kita harus tahu kegagalan itu seperti apa. Baru kita ngomong caranya. Kalau masalah bangkit, sudah banyak lah. Langkah-langkahnya, stepnya ini, itu. Nah, saya lebih senang kita cari esensi dari kegagalan itu apa. Yang kedua, poin yang kedua. Kegagalan biasanya merupakan bentuk penyertaan dan didikan Tuhan. Katakan amin. Kegagalan biasanya merupakan bentuk dan penyertaan Tuhan. Tadi kita belajar bahwa kegagalan yang kita rasakan itu saat target kita nggak tercapai. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Allah punya target untuk hidup kita? Pasti, setiap kita diciptakan punya target. Setiap kita ditanyakan punya tujuan. Nah, permasalahannya adalah seringkali target yang kita tetapkan dengan target apa yang Tuhan mau dari hidup kita nggak sinkron. Makanya seringkali kegagalan adalah situasi atau alat di mana Tuhan mengkalibrasi atau menyesuaikan apa yang menjadi target kita dengan target Tuhan.
Nah, ini yang kita harus pahami. Bahwa kegagalan merupakan bentuk penyertaan Tuhan dan didikan Tuhan. Waktu kita menangis karena kita mengalami kegagalan, mungkin saja saat itu Tuhan ngomong, anakku, kamu salah target. Anakku, kamu salah tujuan. Bukankah kita manusia yang sudah terdistorsi dengan dosa, sudah banyak dosa yang kita lakukan dan karena kita tabiatnya dosa, bukankah seringkali kita mempunyai target hidup yang sama dengan target dunia? Ya benar ya. Kita pengen target kita sesuai dengan prinsip ekonomi, contohnya misalkan kita pengen cuan yang sebesar-besarnya, kemudian tapi usahanya ya kecil-kecilan aja lah, gitu ya. Gaji segede-gedenya tapi kerjaan gak banyak. Ya. Waktu kita mengalami kegagalan, itu waktu yang tepat untuk kita duduk merenung memikirkan. Apakah target kita sesuai dengan target Tuhan? Makanya saya tadi katakan, seringkali kegagalan dipakai Tuhan untuk mengkalibrasi tujuan hidup kita, betul? Nah, mengapa kita harus menyesuaikan? Mengapa Tuhan mau supaya kita menyesuaikan target kita dengan Tuhan? Yeremia 26 ayat 11. Mengapa Tuhan mau supaya target kita disesuaikan dengan targetnya? Yeremia 26 ayat yang 11. Sudah ketemu, katakan amin. Yeremia 26. Sorry. Sebentar. Yeremia 29, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Kalau kita pegang ayat ini, kita akan mengerti bahwa yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah apa? Rancangan damai sejahtera. Makanya setiap kali kita gagal, saat yang tepat kita untuk bertanya, apakah betul rancangan saya ini sesuai dengan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera? Saatnya kita merenung dan koreksi diri kita, ada yang salahkah dengan target kita? Kegagalan menuruti standar Tuhan, ya, kegagalan menuruti target Tuhan, itu seringkali kita nggak sadar. Kenapa? Karena standar kita, standar dunia. Standar kita kalau kita kaya, itu berhasil. Padahal Tuhan gak minta kita kaya. Seringkali keberhasilan menurut cara pandang Tuhan dan cara pandang dunia sangat berbeda. Oleh karena itu Tuhan sering izinkan kita mengalami yang namanya kegagalan. Supaya kita sadar kita sudah gak sejalan lagi dengan target atau rancangan Tuhan. Contoh siapa? Kalau kita buka Alkitab, kita baca mengenai anak yang terhilang. Dia baru sadar kesalahannya ketika dia kehabisan uang dan nyangkut di mana? Di kandang babi. Dia mau makan ampas babi. Di situ dia sadar. Dia pasti berpikir waktu itu, kalau saya jadi dia, saya akan berpikir begini, kalau saja saya bisa ngulang waktu, ya seperti lagunya Budi Doremi, mesin waktu gitu ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Anak itu mungkin akan berpikir, waduh, harusnya saya nggak melakukan ini. Atau mungkin dia akan berpikir, harusnya waktu saya dapat terima warisan dari saya investasi, saya melakukan robot trading atau apa binomo atau apa gitu ya. Jadi affiliator mungkin gitu, mungkin. Nah, seringkali juga orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya, seringkali dia mencoba menyalahkan orang lain. Tabiat kita pada saat kita mengalami kegagalan, apa yang kita lakukan? Mencari kambing hitam. Harusnya kita ke penjual kambing, terus cari yang warnanya hitam. Oh enggak gitu ya. Kita seringkali karena tabiat dosa kita
Kita seringkali mencari kambing hitam, orang yang disalahkan, bahkan kadang kita sering menyalahkan lingkungan. Betul? Kenapa seperti itu? Karena itu memang tabiat dosa. Kalau kita lihat Kejadian 1, waktu Adam ditanya sama Tuhan, dia ngomong apa? Dia lempar kesalahannya sama si Hawa. Perempuan yang kau tempatkan, dia yang memberikan. Itu tabiat kita Bapak Ibu. Makanya seringkali pada saat kita mengalami kegagalan yang kita salahkan siapa? Orang lain. Lingkungan, siapapun. Makanya pagi hari ini kalau kita mengalami yang namanya kegagalan, ayo kita duduk, kita kalibrasi hati kita kalibrasi tujuan kita. Agar sama seperti target Tuhan. Siapa yang percaya Allah itu baik? Angkat tangan. Yang percaya dan udah ngalamin, angkat tangan. Pagi hari ini kalau kita percaya Tuhan itu baik, kita harus belajar bahwa kebaikan Tuhan itu seringkali kita jumpai dengan sesuatu yang unik. Yang kadang juga unik itu disalurkan, kebaikan Tuhan itu disalurkan melalui apa? Kegagalan-kegagalan kita. Ini ada contoh, ada suatu cerita. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar berita mengenai pesawat China Air yang jatuh kemarin. Ada ya pesawat China yang jatuh. Ada sebuah cerita di balik itu. Ada seseorang, dia sudah naik ke pesawat itu Bapak Ibu. Sudah naruh bagasi, sudah naruh semuanya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ditelepon dari perusahaannya. Kamu gak boleh berangkat, cepat balik. Dia gagal terbang. Tapi karena kegagalannya terbang, dia diselamatkan, dia gak ikut. Semua penumpangnya itu tidak ada yang selamat. Tapi karena dia gagal terbang. Nah seringkali Tuhan mendidik kita, menyertai kita dengan cara yang unik. Dan bahkan disalurkan melalui kegagalan kita. Perhatikan ya, Allah itu, Tuhan kita itu, tidak menuntut kita untuk mendapatkan solusi yang tepat setiap permasalahan kita, betul? Tuhan itu seringkali menuntut kita untuk mengalami pertumbuhan dari masalah kita, dari kegagalan kita. Makanya seringkali kalau kita menghadapi masalah, kita nggak temukan solusi. Mungkin Tuhan pengen supaya kita bertumbuh lebih baik melalui masalah itu, betul? Pagi hari ini saya mau bicara. Kegagalan seringkali digunakan Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Kegagalan dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Membentuk kita menjadi orang lebih baik. Untuk kita bertumbuh, untuk iman kita bertumbuh, untuk pemahaman kita bertumbuh. Saudara, ada sebuah cerita begini. Kalau misalkan ada seorang anak nih, dia mau ujian. Nah kan biasa juga dulu waktu kecil kan masih pakai sistem SKS ya, sistem kebut semalam gitu ya. Nah kalau suatu kali misalkan di dalam sistem kebut semalam itu kita belajar, ada orang yang memilih belajar, ada orang yang memilih santai-santai. Main game, ya kan, ngobrol, bahkan mungkin ada yang pelayanan, kan sok rohani gitu kan. Begitu mepet, entah karena kepepet atau apa, coba berdoa. Tuhan besok saya ujian, Tuhan tolong saya tiba-tiba menjadi pintar, tiba-tiba Tuhan kasih rumus matematika. Ada kita yang berdoa begitu? Mungkin saya juga dulu begitu ya kan. Mungkin kita berdoa gitu, pada saat kita menghadapi ujian, terus kita main kebanyakan gak ada persiapan. Ada juga yang ada persiapan. Tapi kita main kemudian kita berdoa karena kita mungkin kayak saya gini kan anak gembala, anak hamba Tuhan. Mungkin dipikirnya lebih dekat sama Tuhan. Jadi lebih kalau ngomong pasti dikabulkan. Kan kita berpikir gitu ya. Kita berdoa, Tuhan tolong besok saya ujian. Tuhan tolong kasih saya rumus. Biar begitu saya lihat ini saya tahu jawabannya A, B, C, D gitu ya. Dulu diajarin sama dosen saya gini. Jawaban dari soal saya yang pilihan ganda itu A, B, C. Bukan, A aku cinta, B cukai. A, B, A, C, B, C. Tapi benar Bapak Ibu, benar. Jadi waktu dia ngasih keluar soal waktu kita UTS, jawabannya A, C, B, C. Aku cinta, B cukai, aku cinta, B cukai. Benar. Jadi jawabannya di setting A, C, B, C, A, C, B, C. Nah kalau seandainya saya kasih gambaran. Seandainya kita mau ujian, kemudian kita minta sama Tuhan. Kita nggak belajar nih, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih besok saya supaya saya dapat hikmat. Kira-kira ada nggak pernah yang ditolong Tuhan? Saya yakin 80% nggak ditolong sama Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kita supaya belajar.
Tuhan mau kita supaya apa? Walaupun itu nggak menyenangkan buat kita, kita gagal misalkan di ujian kemudian dapat merah. Tuhan mau supaya kita belajar, supaya tidak instan. Kita kan hidup di dunia sekarang yang serba instan ya Bapak Ibu ya. Ada mie instan, ada semuanya serba instan. Tuhan mau kita terus belajar. Coba bayangkan kalau misalkan kali itu ditolong. Coba ya, kita berdoa nih, Tuhan Yesus besok saya ujian. Besok ujian ditolong dapat nilai 100. Yakin gak ujian berikutnya akan belajar? Enggak. Pasti dengan rohaninya ngomong, Tuhan pasti tolong saya gak perlu belajar. Tuhan pasti kasih hikmat saya, betul? Akhirnya apa? Kita jadi bodoh. Nah seringkali didikan Tuhan itu modelnya seperti ini. Makanya waktu Tuhan tidak menolong dan kita gagal, terkadang juga kita sedang menerima konsekuensi dari pilihan kita. Kayak tadi, saya nggak belajar, itu ada konsekuensinya. Kamu tetap bodoh, nggak lulus ujian. Ya. Tapi perhatikan, tapi saat itu Tuhan sedang memperlakukan kita seperti orang dewasa. Tuhan sedang membentuk iman kita agar kita bertumbuh. Theodore Roosevelt pernah berkata, satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Orang yang gak pernah melakukan apa-apa, dia sudah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Mari pagi hari ini kita lihat kegagalan itu sebagai sebuah pembelajaran. Ingat kegagalan, ingat bahwa keberhasilan kita di masa depan seringkali dibangun atas kegagalan kita di masa lalu. Yang benar, percaya katakan amin. Kalau saya mau cerita tentang Alva Edison ya, kita sudah banyak dengar ya. Berapa kali dia gagal? Hampir 900 kali dia gagal. Menemukan pijar lampu. Menciptakan, menemukan lah ya. Membuat pijar lampu supaya bisa bersinar. 900 kali lebih dia gagal. Tapi yang kesekian kalinya dia berhasil. Kenapa? Keberhasilan kita di masa depan dibangun atas kegagalan di masa lalu. Kegagalan seringkali memberikan banyak pelajaran ketimbang sebuah kesuksesan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kegagalan memberi kita lebih banyak pelajaran ketimbang sebuah sukses yang instan. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang, Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Yang percaya tangan Tuhan pegang katakan amin. Amin. Yang ketiga, perhatikan, setiap kita mengalami kegagalan. Yang ketiga ya, setiap kita mengalami kegagalan, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Kegagalan yang saudara Bapak Ibu semua alami tidak akan merubah kasih Tuhan. Ini yang paling penting. Seberapa banyak Anda gagal, ingat, Tuhan pribadi yang tidak pernah berubah dan tidak pernah tidak mengasihi saudara. Dia akan selalu mengasihi saudara.
Ada banyak contoh yang tadi disebutkan Abraham, Yakub, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak tahu Yakub itu seorang apa? Yakub itu seorang penipu. Yakub itu nipu saudaranya sendiri, nipu bapaknya juga. Seberapa banyak dia gagal, sebegitu juga Tuhan mengasihi. Perhatikan, ini bukan legitimasi kita untuk berbuat jahat. Bukan saya mengatakan ini bukan untuk legitimasi kita berbuat seenaknya, tidak. Tapi perhatikan, pada saat kita jatuh, pada saat kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 8 ngomong, Allah adalah kasih, hakikat Dia adalah kasih. Pada saat Dia mengasihi kita, pada saat kita gagal, bukan berarti nggak ada konsekuensi, tetap ada konsekuensinya. Pada saat Daud selingkuh bersama Batseba, selalu ada konsekuensinya. Anak pertamanya bukankah diambil sama Tuhan? Lalu kemudian kerajaannya akan terpecah. Tapi itu konsekuensi yang kita alami tidak merubah hakikat atau kasih Tuhan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Nah ini yang penting. Saat kita gagal kita sering nelongso. Benar nelongso ya? Mengasihani diri sendiri. Padahal Tuhan lebih dulu mengasihani kita. Kasih Tuhan gak pernah berubah. Berapa kali pun kita gagal, Tuhan akan selalu menopang. Tuhan kasih Allah sanggup membalikan diri kita yang gagal menjadi pemenang. Katakan amin. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Mazmur 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Perhatikan. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang. Kenapa Tuhan menopang tangan kita? Karena kasihnya gak bakalan berubah. Seberapa kali pun kita gagal, Tuhan gak pernah berubah. Pengorbanan Tuhan di kayu salib cukup menunjukkan kasihnya yang besar buat kita. Katakan amin. Pagi hari ini kita dihadapkan anggur dan roti yang merupakan lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Perhatikan, pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, Allah akan melawat. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang gagal. Di tengah kegagalan itu lawatan Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Akan membisikkan rencana dan ide-ide yang baru. Supaya kita bisa bangkit kembali. Supaya kita bisa ikut dan diberikan kekuatan ngikutin instruksi Tuhan. Makanya penting buat kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Amin. Itu dapat membangkitkan kita. Itu dapat menyadarkan kita betapa kasih Tuhan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah senang berdiam bersama dengan orang-orang yang gagal. Dan tinggal di dalam keterpurukan. Supaya apa? Tuhan dapat memberikan kekuatan yang baru. Paulus ngalamin hal itu. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. 2 Korintus 12. Saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Lanjut. Ayat yang berikutnya. Karena itu, perhatikan, Paulus senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab apa? Jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kontradiktif. Dia dapat kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Makanya tadi saya katakan, pada saat kita merasa gagal, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Dia akan datang melawati kita. Dia akan terus mengasihi kita. Dia akan kasih tahu kita ide-ide yang baru. Dia akan kasih tahu kita rencananya. Amin. Pesan pagi hari ini, Tuhan, pesan Tuhan pagi hari ini. Jangan lagi terpuruk dalam kegagalan. Kegagalan itu gak selalu buruk. Perhatikan, kegagalan dalam Tuhan adalah sebuah awal kemenangan. Katakan amin. Kegagalan di dalam Tuhan adalah awal kemenangan saat Anda berjalan bersama Tuhan. Katakan amin.
Mari kita bangkit berdiri. Terakhir ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 13. Pemain musik saya jemput. Singers. Filipi 4 ayat 13. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatannya. Katakan amin. Saudara yang gagal saat ini, percayalah. Semua kegagalan dapat ditanggung di dalam siapa? Yesus. Karena kasih-Nya yang besar buat kita semua. Kasih-Nya cukup bagi kita. Kasih-Nya cukup bagi kita untuk melawan kegagalan kita. Untuk melewati kegagalan kita. Kita nyanyi pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan dari awal lagi, telah kulihat. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Telah kulihat, yes, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, sambil angkat tangan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari tetap dalam sikap menyembah. Saya mau ceritakan suatu hal. Petrus, seorang yang pernah menyangkal Yesus. Begitu Yesus mati di kayu salib dan dia menyadari kegagalannya, dia berubah menjadi seorang yang militan bagi Tuhan. Ingat, darah Yesus, pengorbanan Yesus sangat lebih dari cukup untuk kita dapat melewati setiap fase kegagalan hidup kita. Oleh karena itu, tetap beriman sama Tuhan. Tetap melihat bahwa kegagalan adalah kesempatan kita untuk bertumbuh. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Yes. Bagi terlalu mahal darah-Mu Yesus
tercurah. Untuk biar jemaat Tuhan saja menyanyikan terlalu besar. Biar jemaat Tuhan saja katakan. Tercurah. Terlalu besar, Yes. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, Yes. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, Yes. Kiralah masyarakat lama-lama terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, Yes. Kasih-Nya cukup untuk kita melewati kegagalan-kegagalan hidup kita. Darahnya cukup, pengorbanannya cukup buat kita semua, Yes. Tercurah untuk menebus, Yes. Terlalu besar, terlalu besar. Saya undang pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Bapak Ibu boleh duduk kembali dengan sikap menyembah, memuji Tuhan. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat Terlalu besar.
pengorbanan-Mu luar biasa kepada kami Tuhan. Terlalu besar dan tidak dapat kami ukur dengan apapun. Itulah sebabnya pagi ini kami rindu, kami ingin bersekutu dengan Engkau. Di dalam Engkau ada kebenaran, di dalam Engkau ada kuasa untuk menolong kami. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah. Haleluya. Kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi anggur yang ada di tangan kita, darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perbuatannya yang luar biasa. Dia telah menebus kita. Dia telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Dia tidak memperhitungkan kealahannya. Dia rela datang ke dalam dunia demi saudara dan saya. Apakah balasan kita kepada Dia? Kecuali kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Tuhanku. Oh haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan kami. Akan menjadi kekuatan baru dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi persembahan, di depan kita ada persembahan pertama dan kedua. Dan karena bertepatan hari ini adalah ibadah kita di minggu pertama di bulan ini, maka ada persembahan dekonia yang di kotak tengah untuk pelayanan kita di tempat ini. Puji Tuhan, sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan pujian bagi Tuhan.
penyembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan ini minggu pertama di bulan ini. Maka yang berulang tahun sepanjang bulan ini dengan hormat diundang ke depan untuk mendapat untuk didoakan bersama-sama, dan ada bingkisan dari gereja buat yang berulang tahun pada sepanjang bulan ini ya, bulan April, puji Tuhan. Ya, silakan. Oke. Puji Tuhan. Ya. Saya undang dengan hormat Ibu Gembala untuk mendoakan yang berulang tahun pada sepanjang bulan ini. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa dulu ya. Yuk. Nanti Ibu Gembala yang akan mendoakan buat. Dan saya undang seluruh jemaat, mari kita arahkan tangan kita untuk memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan semakin berkati, Tuhan semakin melimpahkan rahmat dan kasih karunia-Nya. Haleluya. Untuk pengumuman kita sepanjang minggu ini, Mezbah keluarga hari Jumat ya. Oh, nanti Jumat depan, jadi sepanjang minggu depan ya, di rumah kami di Puri Taman Sari. Dan mungkin akan dirangkaikan juga dengan ulang tahunnya Leonel yang ke berapa, 17 ya? Yang ke 11 tahun, puji Tuhan. Ya, karena tahun ini dia sudah masuk SMP ya, masuk kelas 7. Dan hari Jumat tetap ada ibadah youth di tempat ini, dimulai jam 7 malam, dan Sabtu ada 2 puasa, mulai jam 3 sore, dan malamnya akan diadakan latihan untuk persiapan pelayanan minggu depan. Dan minggu depan hari Minggu akan kembali kita ke tempat ini jam 9 pagi dan di Pakato jam 7 pagi. Jadi jemaat Tuhan yang mungkin hari Minggu pagi ada di Pakato bisa ikut ibadah di sana ya. Karena sudah ada juga pelayan yang sudah yang menetap untuk melayani di sana, dan seluruh jemaat bisa mendukungnya baik dalam doa dan dalam hal lain ya. Dan mungkin nanti setelah ibadah ini ada mungkin rapat kecil ya, untuk membicarakan
program gereja kita ada retreat, ya, tanggal pas Lebaran ya, pas Paskah ya, tanggal 14 ya 15. Jadi 14 itu kan hari Jumat, Kamis, Jumat ya, Jumat Agung namanya ya. Ya, hari Jumat, dan kita rencana akan ke Malino. Nah, kita akan ke Malino, makanya sebentar kita akan bicarakan bagaimana tentang pendanaannya, bagaimana masalah tempatnya, masalah konsumsi dan lain-lain. Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari sama-sama saya undang kita panggil berdiri semua. Dinaikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Dan melindungi aku daripada malapetaka, amin, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, kiranya kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan pada pagi ini. Karena Tuhan itu sungguh baik bagi kami. Teramat baik Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, pemeliharaan Tuhan mengalir atas bangsa kami. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu bagi bangsa Indonesia. Sehingga setiap lutut bertelut menyembah-Mu di negeri ini. Dan setiap lidah mengaku bahwa hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat bagi hidup mereka. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang dipuji, disembah, ditinggikan di negeri kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta semua jajarannya. Berkati Ketua MPR, Ketua DPR beserta semua jajarannya. Karuniakan kepada mereka roh hikmat,
roh kebijaksanaan, terutama roh takut akan Tuhan, mendasari seluruh kehidupan para pemimpin bangsa kami. Biarlah setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka ambil adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kami, di atas kepentingan pribadi dan golongan mereka masing-masing. Berikan jalan keluar bagi pemimpin-pemimpin kami di dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Baik itu persoalan ekonomi, sosial, budaya, keamanan, persoalan hukum, persoalan virus corona yang masih melanda bangsa kami, persoalan pendidikan, dan persoalan-persoalan lainnya. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri petunjuk-petunjuk bagi para pemimpin kami untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan bangsa kami. Semua dana, semua fasilitas yang dibutuhkan bagi negeri kami untuk kelancaran pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di negeri ini, Tuhan adakan, Tuhan siapkan, Tuhan berkati. Biarlah kami umat-umat-Mu di negeri ini, Tuhan, tetap diberi kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Hamba-hamba-Mu tetap diberi kebebasan untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, baik yang ada di pusat, baik yang ada di daerah, di seluruh Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, terutama roh takut akan Tuhan, mendasari seluruh kehidupan pemimpin Tuhan rohani kami. Biarlah mereka boleh menjalankan pengabdian mereka kepada Tuhan, semuanya untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Persatukan kami seluruh gereja-Mu Tuhan, di dalam kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tidak tercerai-berai, kami tidak dibentengi oleh organisasi kami masing-masing, tapi kami mau bersatu, bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan, di dalam kami beribadah kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimasyhurkan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Pakato. Berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Moncongloe. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati kehidupan rohani kami, kehidupan jasmani kami, untuk membuat hidup kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Bersama-sama kami para pelayan-Mu di tempat ini, mulai dari Ibu Gembala beserta pelayan-pelayan semuanya, Tuhan satukan hati kami, bergandengan tangan kami melayani Tuhan. Di antara kami tidak ada yang merasa bahwa hidup kami lebih baik dari para pelayan lainnya, tapi kami sama-sama merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, dan kami
menemukan Tuhan di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan, karena disitulah janji-Mu tergenapi dalam hidup kami, bahwa di mana ada roh persatuan dan kesatuan, berkat Tuhan tercurah, dan kami menerima semuanya itu untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk lingkungan yang ada di sekitar kami di tempat ini. Tuhan berkati, pakai kami umat-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, pakai pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami di tempat ini, di mana mereka boleh menikmati kasih Bapa, menikmati dan melihat kasih Bapa melalui kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab sesuai kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami atas kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari segala yang punya kebajikan dan kemuliaan. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan dan kesehatan, berkat-berkat berkelimpahan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan. Tuhan memberkati panjang minggu ini dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Haleluya. Jemaat Tuhan bisa untuk menunggu dulu sejak di gereja. Kita akan rapat untuk kegiatan berikut kita.